Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak sedikit orang yang ingin mempunyai harta melimpah. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan hal tersebut. Namun hasilnya tetap tidak bisa didapatkan dan masih dalam keadaan yang sama. Dalam Islam, ada penyebab hal tersebut bisa terjadi. Lalu apa penyebabnya? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jarang disadari. Inilah 5 penyebab orang masih miskin menurut Islam, versi dari Magenta Islam. Terlalu mengejar duniawi dan melupakan akhirat. Memang tidak bisa dipungkiri, saat kita mempunyai harta yang melimpah, kita bisa banyak melakukan sesuatu, dari beramal dan menolong orang yang lebih membutuhkan. Bahkan beberapa orang berpikir bisa bersenang-senang dengan harta yang melimpah. Hal inilah yang mendorong banyak orang memfokuskan untuk memperkaya diri. Tetapi jika kita hanya berfokus sendiri kepada duniawi dan melupakan akhirat, maka tujuan untuk kaya tidak akan tercapai. Dijelaskan dalam hadis. Barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya. Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya. Hadis riwayat Ahmad. Memang kita tidak boleh bermalas-malasan, tetapi jangan sampai ambisi menutup hati dan pikiran sehingga lupa akan ibadah dan lupa kepada Allah Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan menghampiri kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang bersedekah. Beberapa orang berpendapat bahwa saat keadaan miskin kita akan sulit bersedekah. Mereka menunggu mempunyai banyak harta baru melakukan sedekah. Konsep inilah yang keliru. Sedekah tidak harus menunggu harta melimpah dan tidak harus dalam jumlah yang banyak. Kurangnya bersedekah akan memperkecil pintu rezeki kita. Sebaliknya, jika kita rajin bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki yang kita dapatkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Pintu rezeki akan terus terbuka bagi umat yang rajin bersedekah. Mengikuti bisikan setan. Setan memang menjadi musuh kita di dunia ini, sahabat beriman. Mereka tidak akan hentinya menggoda keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam cara akan dia lakukan. Segala kelemahan yang ada dalam diri kita akan dia manfaatkan. Salah satu godaan dia adalah menakuti kita akan kemiskinan yang membuat sengsara, sehingga tidak sedikit orang yang takut akan hal itu dan melakukan perbuatan dosa untuk mendapatkan harta melimpah. Perbuatan tersebut akan membawa kita semakin jatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemiskinan yang tidak ada ujungnya. Dalam Al-Quran diterangkan, Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Kuatkan keimanan dan ketakwaan pada hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Menjadi pribadi yang malas.
Rasa malas menjadi musuh di setiap pribadi. Tentunya kita sering merasakan hal tersebut. Harusnya kita bisa lebih produktif, tetapi karena mengikuti rasa malas, jadi tidak bisa menghasilkan apapun. Hal ini menjadi perilaku yang buruk jika diteruskan. Dalam Islam, kita juga dilarang untuk menjadi pribadi yang malas. Tidak ada keuntungan dari hal tersebut. Dalam hadis ditegaskan, "Wahai para pembaca Quran, yaitu ahli ibadah, angkatlah kepada kalian, baca bekerjalah, sehingga teranglah jalan, lalu berlombalah dalam kebaikan, dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sesungguhnya, orang yang malas sangat merugi karena telah melewatkan beberapa kesempatan yang bisa menjadi rezeki baginya. Kurang beribadah. Bekerja mungkin menjadi jawaban jika ingin mendapatkan harta yang melimpah. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika kita melewatkan ibadah atau menomorduakan ibadah. Hal ini, sahabat beriman, akan membawa kehancuran untuk diri kita. Dan beribadah kita akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis pun diterangkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan akan aku tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu, janganlah lewatkan ibadah, karena dengan ibadah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah menyadari hal tadi? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.